Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Masih melanjutkan pokok bahasan mengenai sistem ekskresi ini, teman-teman. Ini adalah di pertemuan yang kedua, sempat kemarin kita buat pertemuan pertama, teman-teman ya. Kita akan melanjutkannya hari ini. Baik, di pertemuan kedua ini, teman-teman, kita akan melanjutkan soal yang sebelumnya kita telah bahas, soal nomor 1 sampai dengan nomor 6 gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, di pertemuan pertama. Nah, kali ini di pertemuan kedua saya akan membahas soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 11. Oke, baik, langsung saja. Soal nomor pertama, teman-teman, disebutkan bahwa apa nih kita kira? Hepar katanya memiliki kemampuan merombak sel-sel darah, katanya sel-sel darah merah gitu ya, yang telah tua untuk mendapatkan hasil akhir berupa bilirubin. Oke, kita akan lihat apakah betul atau salah ya. Sebab hepar berperan sebagai tempat penimbunan zat besi dan bilirubin hasil pemecahan hemoglobin dalam sel-sel darah merah. Oke, baik. Nah, berbicara tentang hepar, teman-teman, dan pemecahan sel darah merah gitu ya. Di sini ada hemoglobin, ada bilirubin, ada zat besi. Kita akan bahas semuanya ya. Nah, berbicaranya hepar atau hati, teman-teman, maka kan dia bisa kita sebutkan sebagai salah satu dari organ ekskresi gitu kan ya. Yang letaknya itu dia bagiannya itu terletak di bagian kanan kanan atas rongga tentunya gitu ya. Rongga-rongga tubuh kita. Nah, fungsi dari hati sendiri sebetulnya Mas selain apa namanya selain kenapa orang menyebut dia bagian dari sistem ekskresi, katanya mengeluarkan sesuatu yang memang sesuatu itu sebetulnya mah ada yang sebagian dibutuhkan, ada sebagian yang memang akan dibuang juga gitu ya lewat urin dan juga dibuang lewat feses gitu ya. Nah, salah satunya dia menghasilkan getah, teman-teman. Getahnya itu berupa getah empedu gitu ya, yang nantinya getah tersebut akan disimpan di suatu kantung yang bernama kantung empedu gitu ya, seperti itu. Nah, empedu sendiri, teman-teman, dia berasal dari penghancuran hemoglobin. Jadi ada senyawa-senyawa zat-zat yang berasal dari penghancuran hemoglobin, tentu hemoglobin yang ada di dalam eritrosit gitu ya. Nah, eritrosit apa? Eritrosit yang sudah tua yang dipecah oleh hati. Gitu kan ya. Nah, untuk eritrosit yang sudah tua ini, teman-teman, secara otomatis dia akan bergerak, akan masuk ke dalam suatu organ yang kita sebut sebagai hati. Nah, di dalam eritrosit ini, teman-teman, hemoglobinnya ini dia apa namanya yang sudah rusak ini dia akan diurai, teman-teman, gitu ya. Menjadi apa? Menjadi bagian-bagian seperti halnya satu dirubah hasil pemecahannya itu dia menjadi globin, yang kedua menjadi zat besi, dan yang ketiga dia menjadi senyawa hemin. Ini adalah dari proses pemecahan hemoglobin di hati gitu ya. Tentu hemoglobin ini dia dari eritrosit yang sudah tua gitu ya. Oke, nah konsep selanjutnya, teman-teman, nah hemoglobin itu sendiri dia merupakan sebuah protein, teman-teman, yang di dalamnya banyak mengandung zat-zat besi gitu ya, yang memang dibutuhkan untuk pembentukan di dalam sel darah merah gitu. Nah, zat besi ini, teman-teman, akan disimpan di dalam hati. Jadi setelah diuraikan hemoglobin gitu ya, lalu dia akan terurai, ada suatu zat namanya zat besi ini, dia akan disimpan di dalam hati gitu ya, yang nantinya dia akan dialirkan menuju ke sumsum tulang. Nah, untuk diapakan? Nanti dipakai sebagai bahan-bahan untuk membentuk eritrosit kembali gitu. Nah, sedangkan globinnya, teman-teman, dia juga akan digunakan untuk membentuk sel darah merah baru tentu gitu ya. Selain itu dia juga bisa dipakai untuk proses metabolisme protein. Jadi selain disimpan lagi ke tulang belakang, sumsum tulang belakang untuk pembentukan eritrosit, juga globin itu dia bisa dimetabolisme gitu ya. Nah, sementara itu, teman-teman, senyawa hemin yang satunya lagi gitu ya, dia akan diubah menjadi zat warna empedu. Nah, ini yang kita bicarakan itu gitu ya.
zat warna empedu yang kita sebut sebagai bilirubin gitu ya. Oke, seperti itu, bilirubin dan biliverdin. Nah, ya, teman-teman mungkin kenal gitu ya yang namanya bilirubin ini gitu. Oke. Baik. Nah, setelah terjadinya pembentukan globin dan zat besi dan hemin, kita tahu dari pemecahan hemoglobin gitu ya. Nasib globin dan zat besi dia masuk ke sumsum tulang belakang untuk dipakai pembentukan eritrosit. Lalu hemin ini dia salah satu senyawanya itu dia akan menjadi zat warna pada empedu gitu ya, yang nantinya salah satunya adalah bilirubin. Nah, artinya dengan demikian berarti pernyataan yang pertama teman-teman dia benar gitu ya, karena dia memberikan konsep mengenai fungsi hati dia sebagai organ ekskresi gitu ya. Salah satunya dia menghasilkan menghasilkan cairan yang disebut sebagai cairan empedu gitu ya, yang di dalamnya itu dia mengandung bilirubin dan juga biliverdin gitu ya, yang diperoleh dari mana? Tentu dari sel darah merah yang telah rusak. Nanti kan bilirubin itu dia akan mewarnai urin, akan dikeluarkan bersama urin, akibatnya mewarnai urin gitu ya. Akan dikeluarkan juga dia bersama feses gitu. Nah, sedangkan pernyataan yang kedua alasannya teman-teman dia salah gitu ya, karena bilirubin itu dia tidak disimpan di hati, melainkan dia terdapat dalam kantung empedu gitu, jadi simpannya di kantung empedu. Di sini kan dia hepar berperan sebagai tempat penimbun zat besi dan bilirubin. Nah, ini yang salah. Bilirubin itu bukan ditimbun di hati tapi di empedu gitu ya. Jadi jawabannya adalah pernyataan yang pertama yang betul. Jadi kalau atasnya betul adalah C ya. Oke, baik. Soal nomor kedua yaitu mengenai faktor nomor 8 itu faktor yang mempengaruhi pembentukan urin pada manusia. Oke, di pertemuan pertama juga ini sudah sempat kita bahas ya. Oke, baik. Kadar lemak dalam darah katanya dapat mempengaruhi jumlah produksi urin oleh ginjal. Betul salah? Kita bahas gitu ya. Sebab peningkatan kadar lemak dalam darah dapat meningkatkan aktivitas hormon ADH, antidiuretik hormon. Baik, kita bahas. Oke. Nah, teman-teman, berbicara faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin itu kan salah satu yang kemarin di pertemuan pertama kita bahas itu adalah ada yang disebut sebagai hormon ADH. Antidiuretik hormon ini atau vasopresin ini dia sangat mempengaruhi gitu ya proses banyak sedikitnya urin pada seseorang. Yang kedua, suhu lingkungan, gitu kan ya, sudah dibahas juga di pertemuan pertama. Terus ada jumlah air yang diminum juga sudah dibahas di pertemuan pertama, teman-teman ya. Nah, berdasarkan soal kalau kita konsentrasikan di soal sedang berbicara ADH gitu ya, antidiuretik hormon. Nah, ADH ini teman-teman dia punya peran sebagai sebagai hormon yang memang mempermudah penyerapan air. Jadi hormon yang berperan di dalam proses reabsorpsi air khususnya pada tubulus kolektivus teman-teman. Jadi selain di usus besar gitu ya, ADH itu dia berperan penyerapan air di ginjal. Salah satunya adalah di tubulus kolektivus ini teman-teman. Nah, hormon ADH tersebut teman-teman dia saling mempengaruhi kadar konsentrasi air di dalam tubuh seseorang gitu. Dalam keadaan dehidrasi misalkan airnya menurun misalkan di dalam tubuh seorang dehidrasi, maka air kan akan turun gitu ya dalam tubuhnya. Akibatnya ADH dia akan dikeluarkan oleh hipofisis bagian posterior gitu kan ya. Dia akan mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita, salah satunya ginjal dan usus untuk proses reabsorpsi air supaya tidak kekurangan air. Akibatnya apa? Akibatnya urin yang nanti dikeluarkan biasanya lebih sedikit gitu ya. Sebab airnya diserap kembali gitu ya dengan bantuan hormon ADH ini ketika teman-teman dalam keadaan dehidrasi gitu ya. Nah, selanjutnya nanti sebaliknya ketika konsentrasi air tinggi misalkan di dalam darah, maka ADH itu otomatis tidak akan dikeluarkan sebab airnya tinggi di dalam darah. Sebab respon ADH akan keluar ketika kadar air di dalam darah menurun gitu ya. Sedangkan kalau tinggi airnya di dalam darah maka ADH tidak akan dikeluarkan. Nah, akibatnya apa? Nanti menyebabkan air di dalam pembuluh distal penyerapan air di dalam pembuluh distal jadi sedikit. Akibatnya urin yang dikeluarkan lebih encer gitu ya, lebih banyak gitu teman-teman. Nah, ini dia prosesnya. Jadi ketika
konsentrasi air rendah gitu ya yang di dalam darah nanti dideteksi oleh hipotalamus tuh. Hipotalamus nanti menyuruh hipofisis bagian posterior untuk menghasilkan ADH. ADH ini dia tujuannya itu punya peran yang penting gitu ya. Dia meningkatkan permeabilitas atau reabsorpsi pada tubulus-tubulus ginjal. Salah satunya adalah bisa distal, bisa kolektivus atau di usus besar juga. Nanti reabsorpsinya bersifat fakultatif, jadi artinya ketika kalian kekurangan saja, kalau sudah konsentrasi air di dalam darah meningkat, apa yang terjadi? ADH akan dihambat supaya tidak terjadi reabsorpsi terus, gitu kan ya. Akibatnya kan konsentrasi air di dalam darah normal, urin kita biasanya lebih pekat, gitu ya. Atau rangsangannya bisa juga bukan konsentrasi air yang rendah, artinya bisa natrium yang ditransportasikan dari tubulus contortus proximal ke kapiler gitu ya. Akibatnya tekanan darah meningkatkan tekanan osmotik di dalam darah. Itu otomatis dia akan melangsungkan proses reabsorpsi obligat. Artinya air benar-benar diserap secara utuh gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau menyatakan kadar lemak dalam darah dapat mempengaruhi jumlah urin, tidak, lemak mah nggak ada hubungannya gitu ya. Sebab peningkatan kadar lemak dalam darah dapat meningkatkan aktivitas hormon ADH. Nggak ada juga. Yang aktivitas ADH meningkat itu ketika kadar air di dalam darah menurun. Gitu ya. Nah, salah-salah berarti yang ini ya. Salah-salah berarti jawabannya adalah E. Gitu. Oke, baik. Soal berikutnya nomor 9 mengenai faktor yang mempengaruhi, masih faktor ini sama gitu ya dalam bentuk soal yang berbeda. Nah, di soalnya seperti ini teman-teman bisa diperhatikan, katanya ada skema pembentukan urin nih. Proses yang terjadi katanya pada nomor 2, mana nomor 2? Ini dia nomor 2 ya. Ini nomor 1, ini X, nomor 2, Y, nomor 3 gitu. Oke. Dan filtrat X. X itu berarti yang ini gitu ya. Filtrat itu berarti urin apa tuh di sini gitu. Secara berurutan. Baik. Teman-teman, berbicaranya proses pembentukan urin di pertemuan pertama juga sudah saya sempat bahas secara tuntas gitu ya. Bahwa di dalamnya dia mengandung 3 proses. Ada proses filtrasi, di nomor 1 ini di sini filtrasi gitu ya. Ini dia terjadi proses penyaringan di sini, berarti di glomerulus di sini tempatnya. Menghasilkan apa? Filtrat X. Apa filtrat X? Itu adalah urin primer yang di dalamnya mengandung asam amino, mengandung glukosa dan garam-garam gitu ya. Artinya urin primer ini dia mengandung nutrisi yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Berarti di X itu adalah urin primer yang masih mengandung nutrisi gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke nomor 2, nanti dia direabsorpsi nutrisinya. Proses yang kedua terjadi di TKP. Nah, filtratnya apa? Filtratnya Y, yaitu urin sekunder. Artinya di urin sekunder sudah tidak ada lagi nutrisi-nutrisi seperti glukosa juga asam amino, sudah tidak ada lagi di situ ya. Baik. Nah, jadi urin sekunder di Y. Urin sekunder dia akan masuk ke nomor 3 untuk diaugmentasi, yaitu di tubulus contortus distal yang nantinya jadi urin sebenarnya. Gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 2 itu dia reabsorpsi, X itu adalah urin primer. Tadi sudah disebutkan ya, C jawabannya. Oke, baik. Soal berikutnya nomor 10 mengenai penyakit yang tidak disebabkan oleh cacing tetapi hubungannya dengan sistem ekskresi berupa kulit ya. Oke, baik. Ini dia teman-teman. Penyakit yang tidak disebabkan oleh cacing adalah ada skabies, askariasis, ada filariasis, ada schistosomiasis, ada fascioliasis. Oke, baik. Berbicaranya yang tidak berarti yang salah oleh cacing. Kita bahas semuanya ini ya. Oke, baik. Nah, penyakit yang memang teman-teman di soal sudah pasti sebetulnya ya, yang tidak ada hubungannya dengan cacing adalah skabies yang A gitu ya. Ini ketahuan banget ini soalnya. Skabies itu bukan diakibatkan oleh cacing. Skabies itu dia dikenal bahasa kitanya mungkin apa ya, kudis mungkin gitu ya. Dia penyakit kulit teman-teman yang begitu menular gitu, yang nanti disebabkan oleh masuknya tungau. Jadi ada serangga-serangga kecil teman-teman ke dalam lapisan kulit luar tentunya gitu ya, yang mengiritasi di daerah kulit tersebut. Itu namanya kudis atau skabies gitu ya. Gatal tentu di situ. Nah,
Tungau ini dia yang menyebabkan skabies itu namanya Sarcoptes scabies, teman-teman, gitu ya, scabiei. Mempunyai ukuran yang memang sangat kecil, teman-teman, gitu ya, dan dapat dia bersarang gitu pada lapisan kulit manusia, tentu lapisan kulit yang bagian luar, gitu ya. Jadi saking kecilnya itu bisa beraktivitas di situ tuh. Tega banget ya. Nah, tungau ini dia akan menggali terowongan, jadi si kulitnya itu dia dirusak gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk bertelur nanti di kulit gitu. Sehingga nanti kulit kita atau kulit yang terkena si tungau ini dia mengidap kudis gitu ya, akan merasakan gatal pada area kulit yang diserangnya. Nah, skabies juga dia dapat menular, teman-teman. Jangan lupa itu dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia juga bisa gitu ya. Nah, tungaunya itu dia bisa disebarkan melalui sentuhan secara langsung gitu ya, dengan pengidap tentunya gitu ya. Atau secara tidak langsung, misalkan baju, kita memakai baju orang tersebut, dari handuk, dari bantal gitu ya, dari air atau dari barang-barang pribadi yang orang tersebut memang punya riwayat skabies gitu ya. Bahaya, hati-hati itu ya. Oke, nah berarti kalau ini ya tentu skabies gitu ya, kudis ini dia. Nah, kalau askariasis tentu oleh cacing, namanya cacing perut. Nah, cacing perut itu bahasa latinnya adalah Ascaris lumbricoides. Kalau yang C, filariasis, itu disebut sebagai kaki gajah. Nama cacingnya adalah Wuchereria bancrofti gitu. Terus yang D, schistosomiasis, itu dia demam siput bahasa kitanya gitu ya. Nama cacingnya adalah Schistosoma japonicum gitu. Terus yang terakhir adalah fasciolasis. Ini dia infeksi hati yang memang disebabkan oleh fasciola hepatica, oleh cacing pipih gitu ya. Oke, jadi tentu yang tidak disebabkan oleh cacing jawabannya adalah skabies gitu. Terus soal terakhir nomor 11 di pertemuan kedua mengenai pokok bahasan sistem ekskresi, teman-teman, masih tentang kelainan katanya yang sering terjadi di ginjal. Oke, baik. Berbicara kelainan pada sistem ekskresi yang ditandai dengan tidak terbentuknya urin, tidak terbentuk, teman-teman, ingat ya. Terjadi akibat adanya kerusakan pada apa? Oke, baik, gitu ya, kita akan bahas. Nah, proses tidak terbentuknya urin pada seseorang itu dia disebut sebagai anuria, nama kelainannya. Ini dia gangguan pada ginjal gitu ya, di mana ginjal tersebut tidak mampu memproduksi urin, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, seseorang nanti disebut mengalami anuria jika apa? Jika ia memang tidak buang air kecil dalam waktu 12 jam terakhir, teman-teman. Itu bahaya, itu identifikasinya, itu indikatornya. Nah, kelainan ginjal dia tidak terbentuknya urin ini, teman-teman, atau anuria ini dia disebabkan oleh rusaknya bagian dari nefron, rusaknya bagian dari terkecilnya ginjal. Siapa? Yaitu nefron punya bagian yang disebut sebagai glomerulus. Glomerurusnya ini yang rusak, teman-teman, gitu ya. Itu dia. Itu berbahaya tuh. Maka jawabannya adalah glomerulus. Jadi kalau glomerurusnya rusak, otomatis semua yang ada di darah itu bisa keluar gitu ya. Bahaya juga itu kan, bisa kalau kapilernya rusak bahaya gitu ya. Pembentukan urinnya tidak akan terbentuk dengan baik. Oke, sip, itu dia. Jadi jawabannya rusaknya organ yang disebut sebagai glomerulus. Gitu teman-teman di pertemuan kedua ini ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pertemuan kedua mengenai sistem ekskresi yang sering keluar pada pokok bahasan UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman. Mohon terus dipelajari ya. Silakan berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana sudah banyak soal dan materi yang sudah dibahas guna persiapan UTBK ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.